Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dalam video kali ini Husna akan berbagi terkait tips wawancara beasiswa LPDP bagian kedua, yakni terkait tips saat dan sesudah wawancara. Nah, bagi kalian yang belum nonton tips wawancara LPDP bagian pertama, kalian bisa klik link di description box. So, let's get started. Disclaimer, tips ini adalah berdasarkan pengalaman saya, jadi sudah benar-benar saya buktikan bahwa it works for me. Dan buat kalian yang belum tahu saya adalah awardee LPDP tahun 2021 tahap kedua yang akan melanjutkan studi saya di Monash University. Tips saat wawancara. Yang pertama adalah hilangkan rasa tegang, buat diri rileks dan santai. Untuk pelaksanaan wawancara di tahap 2 tahun 2021 kemarin adalah secara daring, kita menggunakan Zoom pada saat itu dan kita harus join Zoom sekitar 2 jam sebelumnya. Jadi manfaatkan waktu itu untuk berbanyak doa. Buat kalian yang muslim, berbanyak baca sholawat juga, serta perbanyak baca Fatihah untuk interviewer agar hati interviewer itu dilunakan, seperti itu. Kemudian untuk mengurangi rasa nervous ketika kita diundang ke main room, kita bisa menggunakan strategi dengan mengambil nafas sedalam-dalamnya melalui hidung, kemudian keluarkan secara perlahan melalui mulut. Lakukan hal tersebut berulang kali, insya Allah hal tersebut akan bisa membantu mengurangi ketegangan kita. Nah, ketika sudah masuk ke main room, terapkan tips yang kedua, yakni 3S: senyum, salam, dan sapa. Berikan kesan terbaik dan tunjukkan bahwa kita adalah orang yang ramah gitu. Jadi ketika sudah masuk, langsung sapa interviewer maupun operator. Jangan hanya diam gitu menunggu ada orang lain yang memulai untuk berbicara. Selanjutnya tips yang ketiga, yakni jangan bertele-tele dalam menjawab. Jadi interviewer itu kan otomatis mewawancarai beberapa orang gitu. Nah, terkadang fokus mereka juga akan menurun, terutama bagi yang mendapatkan jadwal di siang hari. Maka tunjukkan kalau kita itu bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan tepat. Caranya yakni jangan bertele-tele, to the point, dan hanya fokus ke pertanyaan. Jadi ibaratnya kalau kita membuat suatu paragraf, maka pokok pikirannya itu ada di kalimat pertama, yakni pokok pikiran yang menjawab dari pertanyaan itu. Kemudian setelah itu kita boleh membuat penjelasan-penjelasan di kalimat berikutnya. Jangan malah dibalik. Karena kalau kita seperti itu, takutnya di tengah-tengah kita menjelaskan itu nanti interviewer akan memotong penjelasan kita, bahkan sebelum kita menjawab pertanyaan yang diberikan oleh interviewer. Jadi hindari bertele-tele dan langsung to the point. Selanjutnya, jangan sampai jawaban kita itu melebar gitu ya, nantinya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dari interviewer yang mana hal tersebut itu sebenarnya tidak akan ditanyakan interviewer. Jadi demi kebaikan kita, jawab seperlunya dan hindari keluar konteks. Selanjutnya tips yang keempat, yakni perhatikan gestur dan attitude. Jadi kita harus bisa mengontrol mimik wajah kita, nada dan intonasi dalam berbicara. Kemudian kita harus bisa menghormati interviewer. Berikan kesan yang baik dan positif terhadap diri kita gitu. Ingat bahwa dalam interview itu ada satu orang psikolog yang akan sangat memahami terkait gestur maupun body language kita. Jangan sampai ketika ada pertanyaan yang menyinggung kemudian terjadi perubahan yang drastis pada diri kita gitu. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita dengan baik. Kemudian biasanya kan ada beberapa pertanyaan terkait pengalaman gitu. Jika pengalaman kita melibatkan orang lain, lembaga atau organisasi, hindari menyebutkan kesalahan maupun kekurangan dari orang lain, lembaga atau organisasi tersebut. Serta yang terpenting, tentunya dalam hidup kita dihadapkan oleh beberapa pilihan seperti itu. Jangan sampai kita menyesali pilihan yang telah kita buat. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang pribadi yang bisa bertanggung jawab atas pilihan yang telah kita buat, dan juga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas segala hal yang kita alami dalam hidup. Hal itu semua adalah penting dilakukan agar interviewer tidak memberikan kesan yang negatif terhadap diri kita.
Nah, akhirnya kita menuju ke tips saat wawancara yang terakhir, yakni just be yourself. Jadi usahakan dalam jawab pertanyaan itu dengan jujur, jangan terlalu dilebihkan atau dikurangi. Kemudian jawab pertanyaan senatural mungkin. Biasanya kan juga ada beberapa pertanyaan yang kita itu tidak tahu informasi tentang itu. Maka yang harus dilakukan adalah tidak apa-apa loh kita bilang tidak tahu. Toh kita juga masih belajar. Ketika ada suatu hal yang masih belum kita ketahui, maka itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Daripada kalau kita menjawab kemudian salah, itu akan mengurangi terkait nilai poin kita saat wawancara. Nah, itu tadi terkait tips saat wawancara. Selanjutnya kita menuju ke bagian berikutnya, yakni tips setelah wawancara. Untuk tips setelah wawancara yang pertama yakni sampaikan beberapa kalimat sebelum keluar room. Hanya pada saat itulah kita memiliki kesempatan untuk berbicara di luar pertanyaan yang diujukan oleh interviewer. Jadi manfaatkan kesempatan itu, sampaikan beberapa kalimat penutup yang singkat dan relevan, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih atau mendoakan kesehatan interviewer. Jadi manfaatkan waktu sebelum keluar room. Selanjutnya, tips setelah wawancara yang terakhir adalah berserah diri kepada Tuhan. Apapun hasilnya nanti, selama kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang telah kita imbangi dengan berdoa, maka itu adalah yang terbaik untuk kita. Intinya jangan berkecil hati karena kita itu tidak sendiri. Perjuangan mencari beasiswa adalah perjuangan yang sangat panjang dan berliku. Banyak orang yang baru mendapatkan beasiswa setelah 6 atau 7 kali mendaftar. Kemudian ada juga yang tes TOEFL maupun tes IELTS sebanyak 3 atau 4 kali baru bisa mendapatkan nilai yang sesuai. Jadi yakinlah bahwa ya kita itu tidak sendiri gitu loh. Nah, itu tadi terkait tips wawancara beasiswa LPDP bagian kedua, terkait tips saat wawancara dan setelah wawancara. Kalau kalian ada pertanyaan, feel free untuk menanyakannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa kontak saya di Instagram yang ada di description box. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share agar Husna lebih semangat dalam membuat video. Terakhir, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.